Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rifai. Saya dari kelas SI 20B1 dengan NIM 20010111110. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang UTS saya. Di dalam UTS ini saya akan mengambil soal nomor satu yang soalnya itu seperti terdapat 5 model CRM dan silakan bisa salah satu dan jelaskan. Oke, untuk model CRM yang saya pakai adalah yang saya akan terangkan adalah model IDIC, saya seperti itu. Untuk kemudian untuk pengertiannya adalah IDIC model adalah kegiatan mengelola hubungan dengan customer yang bertujuan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian IDIC adalah singkatan dari identification, differentiation, interaction, dan customization. Kemudian ada kegiatan yang meliputi IDIC yang diantaranya ada mengidentifikasi pelanggan, membedakan pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, dan menyesuaikan untuk pelanggan. Dan kemudian IDIC model ini sangat penting untuk diterapkan melibatkan karena kepercayaan pelanggan tidak akan tumbuh tanpa adanya hubungan seperti itu. Kemudian ada faktor dengan hubungan dengan pelanggan yang dimana hubungan antara pelanggan dan perusahaan harus saling menguntungkan dan harus saling bermanfaat antara pelanggan dan perusahaan. Kemudian hubungan akan dikatakan berhasil jika setiap pihak saling mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi antara satu sama lain. Seperti itu. Dia ada faktor kepercayaan dan hubungan. Eh, Semakin tingginya kepercayaan pelanggan, maka semakin besar pula pelanggan tersebut menerima lebih banyak penawaran dari perusahaan, kemudian merekomendasikannya. Kemudian pelanggan dan informasi pelanggan adalah aset yang sangat penting bagi perusahaan karena untuk memaksimalkan produktivitas perusahaan dan bisa mengurangi biaya operasional. Jika informasi pelanggan benar, maka dapat menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Kemudian ada 4 poin utama dalam menciptakan dan mengolah hubungan, yaitu poin ini adalah yang di sini, identification, differentiation, interaction, dan customization. Yang pertama adalah identifikasi pelanggan atau identify. Perusahaan harus bisa mengetahui dan mengenali siapa pelanggan dan membangun pemahaman lebih dalam mengenali pelanggan tersebut. Kemudian ada yang kedua, diferensiasi pelanggan. Dalam poin ini, perusahaan harus membedakan pelanggan satu sama lain. Ini melibatkan analisis data pelanggan untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku mereka. Dengan memahami perbedaan di antara pelanggan, kita dapat membuat segmen pelanggan yang berbeda dan mengembangkan strategi yang sesuai untuk setiap segmen. Oke, lanjut ke yang ketiga adalah interaksi dengan pelanggan. Poin ini bisa dilakukan dengan berbagai saluran seperti telepon, email, media sosial, atau langsung berbicara dengan pelanggan tersebut atau menawarkan. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan memberi pengalaman yang relevan dan bermanfaat. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah penyesuaian dengan pelanggan atau customize. Dalam tahap ini, kita bisa menyesuaikan layanan atau produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masing-masing pelanggan. Ini bisa berarti kita menawarkan promosi khusus yang menyediakan saran yang relevan atau membuat produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Seperti itu. Kemudian ini ada model IDIC-nya seperti ini, mungkin alur kerjanya dari customer, kita mengidentifikasi customer itu, kemudian kita
bagi-bagi mereka di segmen-segmen seperti ya, dibagi-bagi seperti klasternya itu. Kemudian kita customize, kemudian kita baru interaksi dengan pelanggan seperti itu. Untuk interaksi ini untuk mendekatkan hubungan kita ya ke pelanggan seperti itu. Oke, untuk kesimpulan, kerangka kerja IDIC membantu organisasi mengembangkan strategi CRM yang lebih efektif dengan fokus pada pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih kepada mereka. Ini juga membantu dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Oke, mungkin itu dulu untuk presentasi dari saya mengenai UTS mata kuliah Customer Relationship Management. Sekian dari saya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Sobing yang sudah memberi materi-materi tentang CRM. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Muhammad Rifai undur diri. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.